karena desanya sudah masuk desa mandiri. Oh, kepala desa saya dapat penghargaan dari Kementerian Desa karena desanya sudah masuk memenuhi tujuan SDGs desa. Oh, kepala desa saya telah berhasil membawa desa saya mencapai desa tanpa kelaparan. Nah, inilah Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian yang terus saya pikirkan, dan hari ini kita mulai wujud apresiasi itu. Kita mulai dengan status desa mandiri. Nah, untuk Bapak Ibu kepala desa yang hari ini status desanya masuk kategori mandiri, Kementerian Desa akan memberikan penghargaan berupa piagam dan juga lencana. Kenapa kok saya kasih lencana, bukan hanya piagam saja? Karena kalau piagam saja itu hanya bisa diketahui oleh mereka yang kebetulan datang ke balai desa. Sedangkan kalau ada lencananya, lencana ini bisa dipasang di baju kebesaran, baju resmi, atribut kepala desa. Nah, ini contohnya. Nah, ini nanti akan kita kirimkan kepada Bapak Ibu. Ini khusus desa mandiri. Jadi desa maju itu belum mendapatkan ini. Desa maju hanya kita berikan piagam. Kalau sudah mandiri, baru kita berikan lencana, sehingga keabsahan lencana ini adalah piagam. Wujud dari piagam adalah lencana. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan, sehingga tidak bisa dipalsukan. Jadi tidak bisa kemudian kepala desa bikin sendiri lencana ini, tapi ketika ditanya mana piagamnya, nggak punya. Oh, berarti lencana bikin sendiri di Pasar Wonokromo. Nah, ini misalnya yang Jawa Timur. Nah, ini nanti akan kirimkan kepada Bapak Ibu sekalian, dan tolong dipasang di atas saku sebelah kiri di bawah logo Korpri. Dan penghargaan khusus ini nanti akan kita wujudkan dalam bentuk lencana dan juga piagam. Nah, akhirnya begini nanti Bapak Ibu, sahabat-sahabat kepala desa. Kalau prestasinya sudah banyak, misalnya setelah status desa mandiri diraih, kemudian ternyata dapat penghargaan lagi dari Kementerian Desa karena desanya berhasil meraih desa ramah perempuan peduli anak. Nah, dapat lagi lencana, kemudian dapat lagi lencana apa lagi, dan seterusnya. Ini contoh-contoh aja. Jadi bukan ini sebenarnya desa inovatif, desa berkebudayaan, itu belum. Yang sudah adalah misalnya desa ramah perempuan peduli anak. Nah, itu nanti juga ada rencananya. Nah, akhirnya rencananya Bapak Ibu akan banyak bagi desa yang berprestasi betul. Nah, inilah yang ingin kita tunjukkan kepada warga masyarakat di wilayah Bapak Ibu sekalian. Dengan semakin banyaknya lencana yang nempel di baju kebesaran, maka itu adalah wujud semakin banyak prestasi yang sudah diraih. Tentu selalu diikuti dengan piagam. Nah, sedangkan untuk SDGs desa, karena jumlahnya banyak, nanti tidak dalam bentuk lencana, tapi dalam bentuk PIN. Misalnya, kepala desa yang sudah berhasil mewujudkan desa tanpa kemiskinan, akan kita beri PIN SDGs desa, logo SDGs desa nomor 1. Kepala desa yang berhasil membawa desanya menjadi desa tanpa kelaparan, akan kita kasih PIN dengan logo SDGs desa nomor 2, dan tentu disertai dengan piagam penghargaan. Kemudian yang mencapai desa sehat dan sejahtera, akan kita kasih logo SDGs desa ketiga, dan seterusnya sampai SDGs desa ke-18. Kalau selama 18 tahun Bapak Ibu menjabat ternyata berhasil meraih seluruh goal SDGs desa. Lalu penempatannya di mana? Ini tidak mungkin di saku. Oleh karena itu nanti akan ada selempang seperti ini yang juga dipakai pada saat-saat momentum hari-hari besar.
Misalnya 17 Agustus, misalnya ada undangan bupati, ada undangan gubernur, harus dipakai semua. Supaya apa? Supaya seluruh warga masyarakat yang dipimpin Bapak Ibu semakin bangga. Karena kepala desanya semakin banyak mendapatkan penghargaan yang ditunjukkan dengan banyaknya lencana dan banyaknya PIN yang diraih. Nah, inilah Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, para kepala desa yang berprestasi juga wujud, salah satu wujud dari apresiasi terhadap desa yang telah mencapai desa mandiri. Nah, kemudian apresiasi lain yang juga ini sedang berproses, sudah pasti akan terjadi. Nah, ada beberapa hal yang terus kita diskusikan hari ini dan kita berharap. Nah, terus khusus ini Pak, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat kepala desa. Nanti kalau sudah dapat PIN-nya dipasang, terus foto yang bagus, setengah badan, kirim ke Kementerian Desa. Nanti piagamnya ada fotonya kepala desa. Ya, ada fotonya kepala desa. Kalau fotonya menteri belum tentu ada. Itu yang desain aja mau masukkan fotonya menteri. Itu belum tentu ada. Yang pasti adalah fotonya kepala desa. Nah, dengan demikian maka piagam yang nempel di balai desa akan menjadi catatan perjalanan sejarah pembangunan desa. Karena nanti kita juga akan menghimbau kepada desa agar senantiasa memasang foto kepala desa yang pernah menjabat. Dengan demikian, warga masyarakat itu akan tahu, oh tahun sekian kepala desa saya ini, sampai tahun sekian. Oh tahun sekian kepala desa saya ibu ini, sampai tahun sekian, dan seterusnya. Sehingga perjalanan pembangunan desa itu bisa diketahui perjalanan sejarahnya. Saya tidak ingin warga masyarakat tidak bisa memberikan penghargaan tokoh-tokoh yang sudah berjasa membangun desa. Nah, salah satu upayanya adalah tadi itu, foto-foto berbagai piagam itu nanti harus tetap ada di balai desa sehingga menjadi catatan perjalanan sejarah pembangunan desa. Hari ini masih banyak desa yang belum mencantumkan itu. Nanti akan kita bikin himbauan yang lebih mengikat. Saya berkali-kali datang ke balai desa, ke kantor desa, tanya, Pak Kepala Desa, sampean ini menjadi kepala desa yang keberapa untuk desa yang desa sampean? Saya kepala desa ke-7 Pak Halim misalnya. Terus yang ke-6 siapa? Mana fotonya? Wah, nggak ada. Yang ke-5 siapa? Mana fotonya? Nggak ada. Nah, ini saya ingin mengajarkan kepada kita semua, utamanya warga masyarakat kita, untuk memberikan penghargaan dan menyampaikan rasa terima kasih kepada tokoh-tokoh yang telah berhasil membangun desa dan mensejahterakan warga masyarakat desa. Nah, oleh karena itulah maka piagam yang akan kita berikan kepada kepala desa senantiasa akan kita upayakan ada fotonya kepala desa, bukan sekedar piagam yang tidak ada atribut foto. Ini penting banget menurut saya, supaya bukan dikenal namanya saja, tapi juga dikenal wajahnya. Sampai 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, 40 tahun yang akan datang, nama dan wajah Bapak Ibu yang hari ini telah berhasil membawa desanya menjadi desa mandiri akan terus tampil di kantor desa dan warga masyarakat desa bisa melihat. Nah, kalau kemudian warganya NU itu pasti setelah melihat foto pasti kirim Fatihah. Nah, itu bedanya NU dengan yang bukan NU. Pasti itu. Karena sudah almarhum dan berjasa. Oh, ada Pak siapa itu, Pak Imam Kusaini dulu pernah meraih desa mandiri dan sekarang sudah almarhum misalnya, Al-Fatihah. Nah, selalu begitu kalau yang hadir di balai desa orang NU itu. Nah, itu kan lumayan nanti ada warga desa yang ngirim Fatihah mantan kepala desanya. Itulah Bapak Ibu juga wujud apresiasi yang
bukan sesaat, tapi terus berkelanjutan. Karena kita prinsipnya selalu SDGs, berkelanjutan. Apapun yang kita lakukan harus kita pikir konsep berkelanjutannya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sahabat-sahabat para kepala desa yang saya banggakan, itu beberapa apresiasi. Kemudian ada juga rencana yang sedang kita diskusikan di Kementerian Desa. Karena banyak pertanyaan. Pak Alim, kalau desa saya sudah mandiri, nanti jangan-jangan dana desanya menurun. Saya jamin tidak. Bahkan justru saya ingin menambah sebagai wujud apresiasi untuk desa yang sudah mandiri. Itu satu. Yang kedua, kalau sampai hari ini dana desa belum boleh dipakai untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan, melakukan rehab balai desa, khusus untuk desa mandiri, ini lagi kita upayakan ya, lagi kita upayakan agar ada sekian persen dana desa boleh dipakai untuk infrastruktur pemerintahan desa, tapi khusus desa mandiri. Nah, ini juga wujud apresiasi kami kepada kepala desa. Juga terkait dengan dana operasional. Ini juga lagi kita diskusikan dan mohon doa, mudah-mudahan apa yang saya perjuangkan dari Kementerian Desa nanti bisa berhasil. Apa yang saya perjuangkan? Saya berjuang agar dana operasional yang sudah disetujui Pak Presiden itu berpihak bagi kepala desa. Wujudnya bagaimana? Ini lagi kita diskusikan. Kenapa kok ini bagian dari perjuangan? Karena ini diputuskan bertiga. Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Nah, ini juga menjadi bagian penting yang sedang kita perjuangkan sebagai wujud apresiasi saya, sebagai wujud keberpihakan saya kepada kepala desa. Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian kepala desa yang saya banggakan, demikian beberapa hal yang perlu saya informasikan. Model komunikasi seperti ini terus berlanjut. Misalnya nanti setelah peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa selesai, nanti saya juga ingin mensosialisasikan dengan cara ini, sehingga nanti saya juga bisa dapat feedback, dapat umpan balik dari Bapak Ibu, sahabat-sahabat kepala desa yang berprestasi. Demikian, dan selanjutnya saya persilakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan aspirasinya, yang ingin menyampaikan usulannya, yang ingin menyampaikan saran dan pertimbangannya untuk percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Masing-masing provinsi saya beri kesempatan satu perwakilan. Provinsi Jawa Barat satu, nanti silakan siapa